Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang perilaku organisasi dengan saya, Wahyudi. Tema pada kesempatan ini yaitu kemampuan kepemimpinan. Yang pertama ada kemampuan dan yang kedua ada kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan. Setiap organisasi dan semua organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan memerlukan seorang pemimpin dan pemimpin tertinggi atau pimpinan puncak atau manajer tertinggi, top manager yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan atau leadership action atau manajemen bagi keseluruhan organisasi sebagai satu kesatuan. Menurut Scott Cole, Hamshiel dan Kohn dalam H. Endin Nasruddin 2010-56, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas dan mengkoordinasikan serta memotivasi orang-orang ataupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sementara itu, menurut Kaitan dan Kinecki dalam Wibowo 2014-264 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana seseorang individu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaan manajemen dan leadership. Menurut Toha 2008-261 menyatakan bahwa kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Hakikatnya kepemimpinan mempunyai pengertian agak luas dibandingkan dengan manajemen. Manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Badeni 2013-129 menyatakan bahwa persamaan antara manajer dan pimpinan adalah keduanya diarahkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan perbedaannya adalah pemimpin melalui kepengikutan dan manajer dapat tanpa kepengikutan. Manajer difokuskan pada organisasi tertentu, sedangkan kepemimpinan dapat meluas di luar tujuan organisasi. Teori-teori kepemimpinan. Umam 2010-276 menyatakan bahwa pada intinya teori kepemimpinan merupakan teori yang berusaha untuk menerangkan cara pemimpin dan kelompok yang dipimpinnya berperilaku dalam berbagai struktur kepemimpinan budaya dan lingkungannya. Untuk mengetahui teori-teori kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa literatur yang pada umumnya membahas hal-hal yang sama. Teori sifat. Trait teori atau teori sifat adalah merupakan teori kepemimpinan yang berpandangan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang membedakan dengan yang bukan pemimpin. Menurut Herman Sofyandi 2007-178, teori sifat kepemimpinan adalah teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik khas fisik, mental, kepribadian yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dan Timothy Jadge 2011-49, teori sifat kepemimpinan adalah teori-teori yang mempertimbangkan berbagai sifat dan karakteristik pribadi yang membedakan para pemimpin dari mereka yang bukan pemimpin. Karakteristik berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan adalah yang pertama itu ada personality,
yang kedua ada motivation, dan yang ketiga ada ability. Yang pertama, personality, kepribadian, tingkat energi, toleransi terhadap stres, percaya diri, kedewasaan emosional, dan integritas. Sedangkan yang kedua ada motivation, orientasi kekuasaan, tersosialisasi, kebutuhan kuat untuk memprestasikan melalui diri membujuk. Sedangkan yang ketiga ada ability, kemampuan, keterampilan interpersonal, keterampilan kognitif, keterampilan teknis. Teori perilaku, behavioral theories atau teori perilaku kepemimpinan tumbuh sebagai hasil ketidakpuasan terhadap trait teoris atau teori sifat, karena dinilai tidak dapat menjelaskan efektivitas kepemimpinan dan gerakan hubungan antara manusia. Teori ini dipercaya bahwa perilaku pemimpin secara langsung mempengaruhi efektivitas kelompok. Teori kelompok, teori kelompok dalam kepemimpinan ini dasar perkembangannya berakar pada psikologi sosial, dan teori pertukaran yang klasik membantu sebagai suatu dasar yang penting bagi pendekatan teori kelompok. Teori kelompok ini beranggapan dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Kepemimpinan yang ditentangkan pada adanya suatu proses pertukaran antara pemimpin dengan pengikutnya. Ini melibatkan pula konsep-konsep sosiologi tentang keinginan-keinginan mengembangkan peranan. Teori kontingensi, menurut Wibowo 2014 275 menyatakan bahwa teori ini menganjurkan bahwa efektivitas gaya perilaku pemimpin tertentu tergantung pada situasi. Apabila situasi berubah, diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda. Gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan perubahan situasi. Kepemimpinan, model kepemimpinan yang sesuai dengan zamannya. Yang pertama ada charismatic leadership. Charismatic leadership adalah kemampuan mempengaruhi pengikutnya didasarkan pada bakat supernatural dan kekuasaan atraktif. Pemimpin karismatik dapat diklarifikasikan dalam dua tipe. Yang pertama ada visionary charismatic leader, memfokuskan pada jangka panjang. Sedangkan yang kedua ada crisis based charismatic leader, memfokuskan pada jangka pendek. Sedangkan yang kedua ada transaksional leadership. Menurut Badeni 2013-135, kepemimpinan transisional adalah kepemimpinan yang dalam proses terjadi pertukaran kepentingan atau kebutuhan antara pemimpin dan pengikut dalam bentuk ekonomis, politik, dan psikologis. Misalnya dalam perusahaan, para pekerja sesuai dengan keinginan pimpinan karena diberikan gaji. Seorang loyal pada pemimpin partai politik karena kepentingan partai atau kelompoknya. Diperjuangkan pimpinan partai politik tersebut. Atau seseorang menjadi loyal kepada kelompok tertentu karena kelompok tersebut memberikan keamanan dan perhatian terhadap orang tersebut. Prinsip dan keahlian kepemimpinan. Dalam membicarakan prinsip-prinsip kepemimpinan mengikuti pendapat Kaizen. Prinsip kepemimpinan Kaizen menurut Barnes dalam Ismail Nawawi UH 2013-158 dikemukakan dengan mempertimbangkan bahwa Kaizen mengandung 10 prinsip, yaitu: yang pertama ada berfokus pada pelanggan.
Yang kedua, mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Yang ketiga, mengakui masalah secara terbuka. Yang keempat, mempromosikan keterbukaan. Yang kelima, menciptakan tim kerja. Yang keenam, manajemen proyek melalui tim fungsional silang. Yang ketujuh, memberikan proses hubungan yang benar. Yang kedelapan, mengembangkan disiplin pribadi. Yang sembilan, memberikan informasi pada karyawan. Dan yang kesepuluh, memberi wewenang setiap karyawan. Gaya kepemimpinan. Istilah gaya secara kasar adalah sama dengan cara yang dipergunakan pemimpin di dalam mempengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Menurut Kartono 2005-62 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah secara pekerja dan bertingkah laku pemimpin dalam membimbing para bawahannya untuk membuat sesuatu. Fungsi kepemimpinan. Fungsi artinya jabatan atau pekerjaan yang dilakukan atau dikegunaan suatu hal atau kerja suatu kegiatan. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antara individu dan dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti: yang pertama ada dimensi yang berkenaan dengan tingkah kemampuan pengarahkan atau direction dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Yang kedua ada dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok. Kemampuan adalah kapabilitas intelektual, emosional, dan fisik untuk melakukan sebagai kegiatan sehingga menunjukkan apa yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin harus mempunyai beberapa kemampuan, diantaranya kemampuan intelektual, kemampuan kognitif, kemampuan emosional, dan kemampuan fisik. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok organisasi untuk melakukan suatu kegiatan serta proses interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Pada hakikatnya, kepemimpinan mempunyai pengertian agak luas dibandingkan dengan manajemen. Manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.